DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan progresif soal syarat pencalonan kepala daerah, Panja RUU Pilkada Balik DPR RI ngebut membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Dan rapat Panja revisi Undang-Undang Pilkada menyepakati menggunakan putusan Mahkamah Agung atau MA terkait dengan batasan usia calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang sebelumnya ini telah dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Balik juga menyetujui terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada yang tentunya diputus oleh Mahkamah Konstitusi hanya berlaku bagi partai non-parlemen. Namun bagi parpol yang sudah mempunyai kursi di DPRD ini tetap menggunakan aturan ambang batas yang lama. Dan saat ini memang ada dua keputusan yang berbeda terkait dengan pilkada serentak yang akan berlangsung pada November mendatang dari Mahkamah Konstitusi dan juga Balik DPR RI yang kemudian esok hari rencananya memang akan disahkan di paripurna. Apakah revisi dari Undang-Undang Pilkada ini menjadi manuver Balik dalam menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi? Kita akan bahas dalam Fokus Terkini edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya dengan judul Nasib Putusan Mahkamah Konstitusi. Tentunya ini terkait dengan Pilkada serentak 2024. Tentunya ada beberapa narasumber yang nanti kita akan ajak diskusi yang sudah hadir di malam hari ini. Ada Mas Ilham Saputra, Dewan Pembina Konsit, sekaligus Ketua KPU periode 2021 hingga 2022. Mas Ilham, terima kasih sudah hadir di malam hari ini di TVRI. Baik, nanti kita juga akan tersambung dengan sejumlah narasumber lain via daring yang sudah terhubung via daring di malam hari ini. Saya akan sapa politikus PDI Perjuangan. Ada Gus Romli, Guntur Romli. Gus Romli, selamat malam, salam sehat Gus. Selamat siang, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir di malam hari ini via daring. Nanti kita juga akan tersambung bersama dengan Prof. Juanda, pakar hukum tata negara dan juga pengamat politik Lingkar Madani, Bung Rey Rangkuti yang dua-duanya sedang dalam perjalanan menuju studio TVRI. Tapi yang pertama saya akan ke Gus Romli terlebih dahulu. Gus Romli, ini kan setelah putusan Mahkamah Konstitusi kemarin memang rame ya, Balik tadi kita sudah simak secara bersama begitu. Bagaimana tanggapan dari PDI sendiri terkait dengan proses yang berlangsung di Balik yang lumayan hangat tadi juga dari PDI memberikan masukan dan beberapa hal yang tentunya menjadi sorotan. Ini sebetulnya nanti PDI akan melakukan proses lanjutan atau seperti apa nih, Gus Romli? Ya, terima kasih Mas. Pertama kami ingin menegaskan bahwa sudah ada surat dari DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Mas Prananda dan juga Sekjen, Mas Hasto, kepada fraksi
PDI Perjuangan di DPR RI yang ada dua. Pertama yaitu untuk mengawal putusan MK, kemudian yang kedua itu menunda pengesahan RUU Polri dan juga RUU TNI. Nah, atas perintah tersebut, maka tadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang ada di Baleg memberikan kritik-kritik ya terhadap rapat di Baleg, kemudian juga menolak ya keputusan atau persetujuan di Baleg yang besok katanya itu akan dibawa ke paripurna untuk mengesahkan. Mengapa kami menolak? Tentu saja karena poin-poin yang disetujui di Baleg itu bertentangan dengan keputusan MK. Padahal kita tahu bahwa keputusan MK itu final dan mengikat. Ya. Kemudian juga benar bahwa DPR RI itu memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, tapi kewenangannya itu juga dibatasi, tidak boleh bertentangan dengan putusan MK. Nah, di putusan MK itu juga sudah ditegaskan bahwa kalau ada peraturan yang bertentangan dengan putusan MK, maka bisa disebut dengan aturan yang ilegal. Itu ditegaskan dalam putusan MK. Karena itu kami menganggap bahwa apa yang diputuskan di Baleg tadi itu merupakan rancangan undang-undang yang ilegal karena bertentangan dengan putusan MK. Kemudian yang kedua juga kalau kita melihat bahwa pembahasan RUU Pilkada itu sudah dihentikan sejak bulan Oktober tahun 2023. Oleh karena itu dalam 47 undang-undang RUU ya yang masuk dalam prolegnas tahun 2024, 47 RUU itu tidak ada RUU tentang pilkada. Kok tiba-tiba sekarang secara cepat kilat, secara terburu-buru, secara maraton ya, tiba-tiba Baleg membuka ya pembahasan tentang RUU pilkada ya. Kalau alasannya tadi dikatakan bahwa karena ada putusan MK, waktu saat Pilpres pun juga ada putusan MK tapi tidak ada soal otak-atik undang-undang pilkada. Kemudian juga kami melihat bahwa tujuan sebenarnya dari Baleg tadi menyetujui rancangan undang-undang merupakan pembegalan terhadap keputusan MK, terhadap konstitusi, terhadap kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sudah menegaskan tadi dan juga akan menulis secara resmi nota penolakan terhadap rancangan undang-undang yang tadi diputuskan di Baleg. Dan besok kami saat ini juga sudah melakukan meeting, melakukan rapat untuk menyatakan sikap bahwa terkait langkah-langkah ke depan yang akan kami lakukan. Begitu, Mas. Baik, artinya PDI saat ini sudah membuat nota khusus, nota penolakan yang nanti jika nantinya ini akan dibawa menuju ke paripurna, begitu ya Gus Romli ya? Ya, betul. Dan kami juga mau mengutip, tadi juga ada sudah komentar dari Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bahwa apa yang diputuskan dalam Baleg itu merupakan pembangkangan yang nyata terhadap konstitusi, karena bertentangan dengan putusan MK. Kemudian juga kami ingin mengutip dari Profesor Mahfud MD, mantan Ketua MK, yang mengatakan bahwa yang sebenarnya menjadi putusan MA, yang sekarang menjadi landasan bagi Baleg untuk memuluskan rencana anak bungsu Jokowi, yaitu Kaesang untuk menjadi salah satu calon, ketika ada putusan MK sebenarnya sudah dianulir oleh putusan MK itu. Tapi kok malah putusan MA itu menjadi dasar bagi penetapan atau persetujuan di poin-poin yang ada di Baleg. Karena itulah sekali lagi kami ingin menegaskan PDI Perjuangan sampai titik darah penghabisan akan mengawal putusan MK dan kami menolak apa yang menjadi keputusan dalam Baleg hari ini. Oke, begitu Mas. Oke, Gus Romli, saya akan minta pendapat Anda terkait apa yang tadi Anda katakan begitu. Tapi ini kan tadi direspon Bang Benny Kaharman mengatakan bahwasanya putusan MA dan juga putusan MK ini kan memiliki kesetaraan norma sehingga anggota ini berhak untuk mengambil sikap politis begitu. Menurut PDI, apakah ini juga berhak untuk mengambil sikap politis dari para Baleg ketika tadi disamakan antara putusan dari MA dan putusan dari MK yang memiliki kesetaraan terkait dengan kesetaraan norma ini? Kami ingin mengutip kembali ya yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD sebagai pakar dari hukum tata negara dan juga mantan dari Ketua Mahkamah Konstitusi ya, bahwa yang menjadi uji materi kalau di MK itu kan adalah PKPU kan, peraturan KPU. Sementara kalau di MK itu adalah
ujinya itu adalah undang-undang yang lebih tinggi ya. Karena itu ya kami menerima pendapat dari Prof. Mahfud MD ketika sudah ada putusan MK, maka aturan-aturan hukum yang ada di bawahnya itu sudah dianulir. Oke. Ya, jadi ini yang kami pegang, begitu Mas. Baik. Sebenarnya kita sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari Koalisi Indonesia Maju Plus ataupun dari Balik ataupun dari pemerintah. Namun sampai dengan malam hari ini tidak berkenan untuk bisa hadir dalam diskusi kita di malam hari ini. Saya akan ke Mas Ilham. Mas Ilham sebagai mantan Ketua KPU periode 2021 hingga 2022 melihat putusan Mahkamah Konstitusi dan juga reaksi di Balik yang sangat luar biasa pada sore hari ini yang rencananya besok akan dibawa ke paripurna. Anda melihatnya seperti apa? Begini, dalam perspektif penyelenggara tentu putusan MK itu harus segera dieksekusi. Final and binding. Final and binding, Ya. karena dia final and binding dan memang KPU harus terikat dengan putusan MK tersebut, ya karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kedua adalah apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah angin segar bagi demokrasi kita, karena tentu dengan membuat putusan seperti itu bisa menegasikan politik kartel yang selama ini mungkin terjadi, praktek-praktek tersebut terjadi di pada pilkada kita di berbagai daerah. Nah, kemudian juga tentu ini adalah angin segar bagi demokrasi kita, sehingga saya kira apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu harus dilaksanakan. Karena final dan binding, seharusnya pemerintah atau DPR tidak membuat semacam presiden buruk gitu terhadap bagaimana kemudian demokrasi ini dijalankan. Dan bagaimana Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga tinggi negara yang kemudian tugas-tugas dia dalam melakukan tugas dia sebagai Mahkamah Konstitusi itu harus dihormati. Tidak lantas kemudian dibuat lagi, dinegasikan, kemudian dibuat lagi revisi undang-undang pilkada tersebut setelah MK memutuskan. Saya kira ini presiden buruk bagi buruk bagi negara demokratis seperti kita seperti saat ini ya. Kita sudah bangun dari masa reformasi tahun 98, kemudian terjadi malah seperti saat ini. Karena saya kira apa yang diputuskan oleh MK ini adalah kepentingan bersama, kepentingan demokrasi yang lebih maju ke depan dibandingkan kemudian DPR melakukan tindakan yang melawan putusan MK. Mungkin saya bisa katakan melawan ya, karena memang pembegalan tadi dibilang oleh Mas Romli ya. Dibilang oleh Ketua MK Pak Pariguna mengatakan seperti itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa tolong sekali lagi hormati konstitusi kita. Karena apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah bagian dari bagaimana kita menghormati konstitusi kita sebagai jalan kita dalam berdemokrasi di negeri ini. Oke. Sekarang saya akan langsung mempersilakan untuk masuk ke studio. Ada Bung Ray Rangkuti, pengamat politik Lingkar Madani, dan juga Prof. Juanda yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih Prof. Juanda. Terima kasih Bung Ray sudah hadir di malam hari ini. Mumpung di segmen awal kita masih lanjutkan, masih bersama dengan Gus Romli juga. Saya langsung tanya Bung Ray, melihat kehebohan yang sangat luar biasa, gerak cepat yang sangat luar biasa dari Balik kemudian membahas dan besok rencananya akan langsung paripurna. Anda melihatnya apakah ini benar manuver dari Balik untuk bisa membegal putusan dari Mahkamah Konstitusi? Kan tidak pernah ada sejarahnya DPR melakukan hal yang seperti itu. Baru kali ini berarti ya? Baru kali ini. Mereka mendasarkan diri untuk rapat ini berdasarkan prolegnas tahun 2023 kan. Kan acuannya itu masuk November 2023. Yang agendanya sebetulnya bukan untuk membicarakan putusan MK karena belum ada kan. Agendanya saat itu mendiskusikan soal jadwal. Apakah akan tetap dilaksanakan November atau dilaksanakan dipercepat bulan September. Kenyataannya semuanya mengatakan November aja, sehingga rencana untuk merevisi undang-undang terkait dengan jadwal itu ditiadakan lah. Mungkin bukan dibatalkan, ditiadakan karena udah sepakat di November kan. Nggak perlu revisi. Nah, berdasarkan itu mereka menggunakan dasar itu untuk rapat yang hari ini gitu. Dengan agenda yang berbeda, karena agenda yang sebelumnya itu kan adalah agenda soal jadwal. Sekarang soal memasukkan poin-poin revisi MK dengan versi mereka, bukan versi seperti yang disebutkan oleh MK. Nah, jadi secara prosedural menurut saya nggak tepat. Mestinya harus ada pengajuan jadwal baru, entah itu melalui prolegnas atau melalui kumulatif terbuka gitu. Tapi itu harus pengajuan baru, karena tahunnya udah beda, bulannya udah beda, dan temanya juga beda. Mestinya itu harus melalui mekanisme baru lagi gitu ya. Nah, dan tadi Bung Ilham udah menyebutkan kan, isinya banyak yang tidak sesuai sebetulnya dengan spirit putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu misalnya membagi persyaratan antara partai politik parlemen dengan non parlemen kan.
Padahal di putusan MK itu dipukul rata. Bahkan bukan saja dipukul rata antara partai non-parlemen dengan parlemen, dipukul rata dengan kandidat independen. Jadi semuanya disesuaikan gitu. Jadi kalau kandidat independen 7,5 misalnya gitu, kalau di Jakarta gitu ya, yang lain juga 7,5. Jadi ini sekarang kita punya 3 aturan tata cara pencalonan untuk pasangan calon pilkada. Satu partai parlemen dengan 20%, satu partai non parlemen dengan disesuaikan dengan persyaratan independen. Yang ketiga adalah persyaratan independen yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan menghitung jumlah pemilih itu. Bagaimana mungkin sebuah aturan untuk satu peristiwa yang sama tapi dengan mekanisme yang berbeda? Itu artinya salah satu mengapa MK membatalkan putusan ini, karena menurut mereka tidak boleh ada aturan yang berbeda dalam satu kegiatan yang dilakukan secara bersama. Nah, kalau independen itu 7,5, yang lain juga buat 7,5 gitu supaya ada kesamaan dan kesamaan itu kan secara implisit mengatakan keadilan gitu loh. Nah, prinsip utama dari pelaksanaan pemilu yang demokratik dan termasuk tentu saja dalam menyerah pilkada adalah menjalankan pemilu itu dengan prinsip-prinsip adil yang kita sebut sebagai jurdil kan, jujur dan adil kan. Bahkan jujur dan adil ini udah kita gaungkan sejak Orde Baru. Pemilihan umum telah memanggil kita itu kan, dan seterusnya itu kan, itu kan ujungnya tetap jujur dan adil gitu. Nah, jujur dan adil itu salah satu harus terimplementasi dalam aturan. Nah, berdasarkan itulah kemudian MK mengatakan ya dipukul rata saja semua gitu. Yaitu 7,5 baik bagi parpol maupun calon independen gitu. Meskipun mekanisme pengambilan dukungan itu beda. Yang satunya itu kan melalui pemilu, yang satunya kan melalui KTP dan seterusnya gitu. Nah, itu yang menurut saya diingkari oleh DPR sekarang. Diingkari bahasanya pakai apa lagi? Dengan membuat 2 model ini dan sekarang menjadi 3 model gitu. Padahal MK ingin membuat keserentakan, mereka membuatnya malah jadi 3 model kan. Model independen, partai non parlemen dan partai yang masuk dalam parlemen gitu. Nah, itu yang substansi ya. Tentu masih banyak. Kita kan nanti bicara soal implikasi langsung dari perubahan ini yang nggak bisa dibicarakan hari ini. Itu menurut saya salah satu kekeliruan. Sebab begitu Anda ubah ini, mesti berubah ke sini. Implikasinya akan dengan panjang, sendirinya gitu ya? akan terjadi panjang secara administratif nanti ya kan, secara turunan peraturan perundang-undangan gitu. Mesti akan terjadi lagi gitu, dan seterusnya itu gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau ini ditetapkan, kita akan menemukan lagi sebuah undang-undang yang compang-camping, ya kan? Karena ini masuk, buat, lalu masukkan, lalu tidak melihat apa implikasi dari aturan ini. Kalau misalnya aturan ini kita masukkan, lihat nggak pasal yang lain? Jangan-jangan kena nih loh di pasal yang lain begini gitu. Itu implikasi dari terburu-buru itu. Apalagi prosedurnya nggak ada namanya rapat dengar pendapat, ya kan, meminta partisipasi masyarakat gitu, yang mestinya itu harus dilakukan sesuai dengan aturan. Meskipun mereka hanya tinggal memasukkan putusan MK ke dalam undang-undang lah ya. Asumsinya kan begitu, kan faktanya enggak. Mereka mendesain ulang putusan MK itu. Kalau mereka mendesain ulang putusan MK itu, ya harus minta pendapat rakyat lagi. Ini KPU nggak diundang ya, Bawaslu nggak diundang gitu. Dan ini nanti nih uniknya nih ya, begitu undang-undang ini ditetapkan besok kan, katanya besok ya kan, akan dilakukan revisi oleh KPU dan KPU akan berkonsultasi lagi ke DPR. Kan unik itu. Ya, baik. Bu Rey, ini kita tanya langsung ke pakar hukum tata negara. Dari sisi pakar hukum tata negara, Prof. Juanda, seperti apa Anda melihatnya? Apa yang terjadi di DPR yang menuai sorotan hingga pada akhirnya besok akan dibawa ke paripurna? Ya, terima kasih. Saya melihatnya ya, anggota dewan yang terhormat ini melakukan manuver berlindung di bawah kewenangan yang dia miliki, tetapi menabrak ya konstitusi. Jadi jelas manuver ya ini ya? Ya, menabrak konstitusi, menabrak peraturan perundang-undangan, dan menabrak juga tidak konsisten dengan sumpah jabatan. Kenapa demikian? Di dalam sumpah jabatan itu mereka harus patuh dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi itu dibentuk oleh konstitusi, dibentuk oleh undang-undang.
dan mereka juga yang membentuknya. Ya. Nah, oleh karena itu saya pikir ini sangat kita sayangkan dalam sebuah negara hukum. Makanya saya tadi berpikir, kebetulan saya sedang menulis sebuah artikel. Apa, Bro? Ya. Prinsip negara hukum yang ideal. Ya. Problematik dan solusinya. Ini sudah saya, tapi belum karena ini, tidak karena ini tadi. Tapi akhirnya saya masukkan bahwa fakta-fakta ini, bahwa saya sedikit melihat bahwa apa benar negara hukum kita memang negara hukum begitu. Apa benar negara sedang tidak baik-baik saja saat ini? Nah, gitu. saya bertanya, negara hukum yang ideal itu bagaimana? Diimplementasi atau tidak? Ternyata digerogoti, digerusaki oleh pejabat negara kita sendiri melalui kewenangan yang sah menurut undang-undang, menurut konstitusi. Dan ini kita tidak lagi berharap ini. Padahal kita kemarin ya sudah dan sedang happy ya melihat ini apa yang diputuskan oleh MK itu adalah sebuah harapan yang memang memberikan landasan ya untuk berdemokrasi dalam pemilu kada ini. Ada sebuah angin segar kalau tadi Mas Ilham katakan. Angin segar bisa, ada sebuah energi, ada pintu membuka kepada hal-hal yang sifatnya tertutup selama ini dibuka oleh MK. Dan saya senyum ya, dan ini MK yang bagus pikir. Udah lama kita tunggu ini, tetapi ternyata serangan balik dihantam oleh politisi yang ada di Senayan. Ya, kenapa saya katakan serangan balik? Seharusnya kalau memang patuh kepada sumpah jabatan, ya, putusan MK ini adalah sifatnya apa? Final and binding. Ya. Oleh karena itu dia dihormati gitu. Tapi kan DPR punya putusan MA ini sebagai landasannya begitu, Bro? Ya. Tadi saya kutip begitu ya, Benny Kaharman mengatakan bahwa putusan MA dan juga putusan MK ini memiliki kesetaraan norma sehingga anggota ini berhak mengambil sikap politis begitu. Tidak setara. Tidak setara. Tidak setara. Walaupun memang MA lembaganya setara. Ya. Tetapi produk hukumnya tidak setara. Tidak setara. Berdasarkan apa? Undang-undang sendiri mengatakan seharusnya undang-undang dasar ya. Yang diuji di MA itu adalah produk hukum yang dibawa undang-undang. Sementara yang diuji di MK itu adalah undang-undang. Berarti MK jauh lebih tinggi ya. Artinya produk hukum yang dihasilkan oleh MA itu adalah untuk menguji peraturan di bawah undang-undang toh. Alat ujinya undang-undang. Tetapi di dalam MK itu alat ujinya konstitusi gitu loh. Jadi jelas produk hukumnya menurut saya walaupun lembaganya adalah setara, tapi produk hukumnya tentu lebih tinggi dan lebih kuat. Nah, yang ini undang-undang, ibaratnya kita nguji undang-undang toh. Yang ini peraturan KPU yang diuji oleh MA. Sehingga di mana PKPU itu di bawah undang-undang. Maka harusnya kalau orang mengerti tentang dan paham tentang hukum tata negara, azas peraturan perundangan, teori hukum peraturan perundangan, maka Mahkamah Konstitusi yang namanya putusan itu yang didengar, itu yang dihormati gitu loh. Berarti seharusnya untuk putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa menganulir putusan dari MA ini dengan sendirinya. Ya iya loh. Seharusnya ya. Kan ada prinsip, ada azas dalam hierarkis peraturan perundangan. Saya kira Bung Rey walaupun bukan orang tata negara ya, itu paham dan mungkin mahasiswa saya di semester 5 sudah saya ajar itu ya tentang hal-hal seperti itu. Sangat sederhana. Apalagi ada ya level-level doktor, apalagi doktor hukum tata negara sudah masuk ke dalam wilayah politik. Kenapa? Seolah-olah tidak paham dengan azas itu. Ya. Jadi kalau menurut Prof sendiri apa yang sudah dilakukan DPR ini seperti apa Anda katakan? Karena memang kan landasannya untuk putusan Mahkamah Agung ini begitu, bukan MK-nya. Iya, saya melihat ada pengkhianatan terhadap konstitusi. Pengkhianatan terhadap konstitusi. Oh iya. Kenapa? Saya mengatakan kan begini, MK itu dibentuk oleh konstitusi ada di dalam pasal 24 itu. Nah, terus Mahkamah Konstitusi diperintahkan untuk membuat undang-undang konstitusi. Ketika di dalam undang-undang itu mengatakan sifat putusan MK itu adalah final and binding. Lah kenapa secara tidak langsung dan secara tegas dengan sendiri dengan ada draft baru ya pilkada ini
yang menganulir seolah-olah tidak menerima putusan itu, ya pengangkatan toh. Kalau tidak mengkhianati, nah ini jadi problematik dalam hukum kita. Saya tidak masuk dalam politik, ya nanti Bung Rey dan mungkin Bang Ilham melihat secara jernih ya, walaupun saya tahu itu, ya saya tidak mau masuk itu. Nah kenapa kita seharusnya kan memberi contoh, DPR kita memberi contoh, oh hormati dong putusan MK yang baru kemarin. Ya kalau misalnya bulan lalu atau 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, oke lah. Ini baru kemarin begitu dan langsung ngebut untuk membahas. Iya, seolah menantang. Seolah-olah menantang. Nggak sampai 24 jam loh. Nggak sampai 24 jam. Nggak sampai gitu 24 jam. Nah itu seolah-olah menantang. Yuk begini, kami lawan. Seolah-olah begitu kan, tapi faktanya memang begitu. Jadi kita terdiam gitu. Banyak yang bertanya, gimana Prof? Saya bilang, saya merenung, berkontemplasi. Tidak masuk akal, saya bilang. Tidak masuk akal. Iya, banyak yang WA saya. Nah, jadi hal-hal seperti ini sangat kita sayangkan ya dalam bernegara yang berkonstitusi berdasarkan hukum. Ya. Jadi apa yang kita harapkan lagi ini? Makanya politisi itu cobalah ya, kalau udah masuk DPR jadi negarawan. Jangan hanya politisi yang tidak naik kelas. Ya seolah-olah ya yang penting bagaimana ini kami adu kekuatan. Saya kira negara kita rusak. Ya, cara berpikir yang konstitusional, cara berpikir legalitas kita itu saya kira harus kita benahi ya supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang seperti ini yang kurang benar ini yang satu saat pastilah ini ke sebuah catatan yang kurang elok. Termasuk para mahasiswa saya banyak bertanya, gimana ini Prof? Ya saya nggak bisa jawab apa-apa, inilah negara. Iya kan? Begitu Bang Ilham. Meskipun tadi konsekuensinya Bung Rey katakan implikasinya akan panjang juga nantinya begitu ya. Ya seharusnya. Akan terlihat nanti itu. Seharusnya. Ya kalau mau lawan, ataupun memang tidak setuju menurut saya, itu hak kawan-kawan di DPR. Tapi jangan langsung hari ini, besok diinikan. Ya mungkin untuk 2029 lah ya. Kalaupun itu. Tapi di putusan mereka juga mengatakan itu kan. Apanya? Bahwa ketentuan soal yang baru ini besar kemungkinan akan dilaksanakan 2029 kan. Jadi draft pilkada. Jadi kemungkinannya kita tetap memakai undang-undang yang ada saat ini. Tapi menurut saya tidak. Kalau dari kecepatan gaspolnya ini ya untuk merespon dari putusan MK itu dan akan digunakan di pilkada serentak 2024. Oh iya, kalau tidak kenapa harus dengan kurang dari 24 jam begitu ya? Ya sudah. Iya. Saya langsung ke Mas Ilham. Mas Ilham, seharusnya KPU bertindak seperti apa? Melihat jika nanti ini disahkan di paripurna begitu. Ya sebetulnya KPU tidak perlu menunggu paripurna dan revisi undang-undang pilkada ini karena sudah ada norma dari Mahkamah Konstitusi yang diputuskan saat ini. Karena final dan banding maka KPU karena final dan banding tadi, maka KPU harus mentaati apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan segera membuat surat kepada Komisi 2 untuk konsultasi untuk melakukan revisi PKPU yang terkait dengan apa yang sudah diputuskan MK. Persyaratan calon dan beberapa dari salah satunya adalah usia dan sebagainya. Ya tentu ini harus segera diputuskan oleh KPU sebagai amanah dari undang-undang. Harus ada ketegasan dari KPU sebagai penyelenggara. Sebetulnya ketegasan KPU ini adalah lembaga yang mandiri, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun gitu ya, terkait dalam menjalankan tugasnya menjalankan pemilu, pilpres dan juga melakukan pilkada. Tapi balik luar biasa loh tadi. Ya, terlepas dari itu. Nah, makanya oleh karena itu saya ingin menggarisbawahi KPU sekarang harus betul-betul harus memperbaiki dari pengalaman 2024 lalu, ya. Misalnya saja terkait dengan verifikasi partai politik yang begitu heboh bahwa ada perintah untuk meloloskan partai politik tertentu, itu pertama. Kedua, mendapatkan teguran dari DKPP bahwa mereka kemudian tidak melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh MK misalnya saja. Kemudian MK menganulir putusan atau hasil pemilu di satu dapil karena KPU tidak menjalankan putusan MK terkait dengan keterwakilan perempuan misalnya saja. Nah ini tentu akan berimplikasi jika KPU tidak menjalankan putusan MK, implikasinya akan seperti itu terus. Kemudian nanti ketika diputuskan misalnya berdasarkan undang-undang atau draft undang-undang yang akan diserahkan oleh DPR misalnya, nah itu MK akan memutuskan bahwa jika you tidak melaksanakan apa yang aku laksanakan, maka itu akan kami anulir dan kami putuskan tidak sah pilkadanya, walaupun sudah berlangsung. Nah ini kan
tata negara kita jadi lucu gitu loh, bahwa kemudian ada pertempuran lembaga tinggi antara DPR dan MK. Harusnya DPR menghormati putusan MK dan menurut Pertempuran ya? Iya, artinya quote and quote kan seperti itu. Kemudian Bang Ray bilang bahwa ini pertama kali dalam sejarah negeri kita bahwa ada putusan MK yang dilawan sedemikian rupa dengan putusan parlemen. Saya kira ini sekali lagi ini putusan buruk bagi negeri kita, dan apa yang sudah diperjuangkan di tahun 98 dulu di masa reformasi kembali hancur lebur karena kondisi seperti ini. Gitu. Baik. Nanti kita akan minta tanggapan ke Gus Romli usai jeda. Kita akan kembali masih membahas terkait dengan bagaimana sebetulnya nasib dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilkada serentak 2024. Tapi kembali saat lagi. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana nasib dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilkada serentak 2024, karena memang berdasarkan apa yang tadi sudah disetujui oleh Balek akan membawa ke paripurna esok hari. Kita akan lihat bola panasnya seperti apa besok tentunya ya. Saya langsung ke Gus Romli kembali. Gus Romli, jika pemerintah dan juga DPR pada akhirnya ini nantinya sepakat untuk bisa menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara yang berbeda, apa kemudian selain tadi ada nota keberatan ataupun juga tadi yang sudah disusun atau nota penolakan yang tentunya jika nanti ini dibawa ke paripurna begitu, apa kemudian langkah hukum yang akan dilakukan oleh PDI sendiri, Gus Romli? Ya, tadi saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan akan mengawal putusan MK itu sampai titik darah penghabisan. Karena ini terkait dengan konstitusi itu sendiri. Ini bukan soal tentang partai politik, bukan soal PDI Perjuangan, bukan soal calon gubernur, bupati tertentu, tapi ini adalah tegaknya konstitusi. Saya tadi ingin menyatakan penegasan dan dukungan apa yang disampaikan oleh Prof. Juanda, bahwa apa yang dilakukan oleh Balek saat ini merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi. Itu merupakan istilah yang luar biasa menurut saya. Dan saya juga melihat ini juga semacam pembajakan, ya mereka memang merasa punya kewenangan untuk membuat undang-undang, kayak orang yang bajak pesawat, dia dapat tiket jadi punya hak untuk naik pesawat, tapi kan tujuannya itu buruk. Bukan untuk menumpang secara damai sampai kepada tujuan, tapi ada rencana-rencana jahat yang mereka lakukan, melakukan bom bunuh diri atau membajak pesawat. Nah, ini yang disebut saat ini yang dilakukan oleh para Balek calon DPR RI yang di Balek itu. Karena kalau kita bicara kewenangan DPR ya memang punya kewenangan untuk membuat undang-undang. Tapi ingat bahwa undang-undang yang dibikin itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Nah, kewenangan yang soal mana bertentangan dengan konstitusi yang mana? Itulah Mahkamah Konstitusi, bukan kewenangannya DPR. Karena itu apa yang mereka putuskan di Balek itu merupakan peraturan, merupakan RUU yang ilegal. Nah, ini saya katakan saya bukan ahli hukum tata negara, tapi saya ingin mengutip ya dari mereka, dari para ahli tata negara, apa yang menjadi putusan MK, termasuk juga disampaikan tadi oleh Prof. Juanda, termasuk juga kutipan dari Prof. Mahfud MD yang menyatakan bahwa ketika sudah ada putusan MK, maka sudah menganulir dari putusan MA. Dan tadi sudah dijelaskan secara bernas, secara jelas oleh Prof. Juanda. Jadi kami di PDI Perjuangan akan mengawal secara sungguh-sungguh putusan MK karena itu terkait dengan konstitusi, tentang penegakan konstitusi kita. Kalau bukan kita yang bela konstitusi itu siapa lagi? Itu akan terus mengawal begitu ya Gus Romli. Tapi saya mendapatkan kabar bahwasanya besok Bu Mega akan tetap mengacu pada putusan dari Mahkamah Konstitusi dan juga akan mengumumkan begitu nama-nama dari calon kepala daerah baik tingkat gubernur maupun wali kota dan juga para bupati dan juga calon bupati begitu. Apakah benar ini kemudian sebagai langkah tegas dari PDI kemudian untuk bisa berpacu tentunya dengan sidang paripurna yang akan dilaksanakan esok hari atau seperti apa sebetulnya Gus Romli?
Betul. Sebagai bagian dari penerimaan dan penghormatan PDI Perjuangan terhadap putusan MK, maka besok Ibu Mega akan mengumumkan 164 calon kepala daerah berdasarkan kriteria yang sudah diputuskan oleh MK. Ini bagian dari pelaksanaan dari putusan MK. Dan kita harus fair lah. Pada saat Pilpres ya, kami kan merasa dirugikan, pihak yang dirugikan oleh putusan MK waktu itu ketika menggolkan yang namanya Gibran. Tapi kan kami kan tidak melakukan tindakan-tindakan yang curang atau pengkhianatan yang mau manis mau pahit harus diterima. Dan seperti disampaikan oleh Mas Ilham tadi itu kan jelas. Padahal waktu itu juga KPU belum mengubah yang namanya PKPU langsung menetapkan, langsung menerima Gibran. Nah sekarang kok tiba-tiba DPR ini melakukan manuver yang dimotori oleh Kim Plus ya, untuk melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi, melawan Mahkamah Konstitusi, melakukan pembegalan terhadap putusan MK. Ini yang kami lihat mereka tidak fair, mereka tidak adil ya. Ketika ada putusan MK yang merugikan mereka melakukan perlawanan. Tapi ketika menguntungkan pihak para politisi itu yang di Kim itu, mereka langsung cepat-cepat melaksanakan seperti yang terjadi pada saat Pilpres. Jadi ini kita lihat bahwa ada rencana-rencana jahat, tindakan-tindakan jahat yang dimotori oleh politisi-politisi dari Kim Plus untuk melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi. Baik. Jadi tidak hanya nota keberatan yang diajukan, lalu juga esok hari Bu Mega nanti rencananya akan mengumumkan 164 calon kepala daerah, baik itu tingkat provinsi, kabupaten dan juga kota ini sebagai bentuk dan juga berdasarkan ini putusan dari Mahkamah Konstitusi. Saya akan ke Bu Grey. Bu Grey melihat bagaimana dinamika yang terjadi di balik tadi. PDI tentunya berbeda dengan hampir sebagian besar dari partai politik di DPR, dan juga langkah tegas ini sepertinya dari PDI besok akan mengumumkan 164 calon kepala daerah dan juga nota keberatan yang juga diajukan oleh PDI. Pertama ini kan kita seperti kembali ke nuansa Orde Baru. Pada saat itu ya memang PDI yang melakukan oposisi kan, meskipun tidak PDI secara formal kan, karena PDI perjuangannya kan belum adanya PDI kan. Jadi dejavu Orde Baru? Ya siklus 30 tahunan kali ya. Jadi ya sekarang situasinya begitu. Partai-partai yang memutuskan itu juga sebagian besarnya kan memang partai-partai yang ikut Orde Baru saat itu kan. Ada Golkar, ada Gerindra gitu ya, ada Nasdem juga, itu kan bagian dari produk Orde Baru itu gitu ya. Jadi ini kita kelihatannya begitu tuh sekarang ini suasananya gitu. Dan di Orde Baru itu nggak penting aturan, yang penting itu tujuan. Jadi kalau tujuan udah begini ya aturan yang ikut. Jadi bukan kita yang ikut aturan, tapi aturanlah yang ikut mereka gitu loh kira-kira. Nah suasana kan gitu sekarang terjadi. Nah saya kira apa yang dilakukan oleh PDI itu mungkin juga mengulang siklus 30 tahunan itu ya. PDI akan melakukan perlawanan terhadap situasi yang kayak begini. Itu satu. Nah yang kedua, apa yang dilakukan oleh DPR saat ini itu juga memberi pelajaran yang tidak elok kepada masyarakat. Kenapa gitu? Karena masyarakatnya juga bisa kemudian mengatakan kita pilih yang mana nih? Putusan MK apa putusan DPR gitu. Jadi tidak ada penyelenggara yang bingung, tapi juga kita sebagai masyarakat yang bingung begitu kan ya. Itu juga kan. Ini mau ikut putusan MK apa putusan DPR? Kan dua-duanya sama produk hukum, yang kekuatannya juga sama. Ya, bahkan pada tingkat tertentu putusan MK itu membatalkan produk undang-undang yang dibuat oleh DPR. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, oleh karena itu tinggal kita sekarang milih kira-kira gitu. Saya mau ikut putusan MK aja deh gitu ya. Misalnya nggak putusan DPR yang terbaru. Nanti DPR-nya akan marah-marah. Ikut undang-undang dong. Lah, kan undang-undangnya menyalahi putusan MK. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, maksud saya tindakan yang dilakukan oleh DPR ini memberi implikasi pendidikan politik yang tidak elok bagi masyarakat. Karena masyarakat sekarang itu tadi. Nah, saya tinggal milih aja deh mana yang paling yang paling nguntungin saya gitu, produk MK apa produk DPR gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, pernyataan yang membanding-bandingkan putusan MK dengan Mahkamah Agung itu menurut saya juga tidak elok karena seolah mempertentangkan dua putusan itu. Padahal kan semestinya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Juanda ya, putusan itu tidak ada yang bertentangan. Putusan itu ya saling mengkoreksi. Dan itu biasa dalam prosedur hukum kan. Bahwa putusan MA mengkoreksi putusan KPU, dalam ini PKPU, is okay. Putusan dari MA itu lalu dikoreksi kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam derajat
undang-undangnya. Itulah memang prosesnya gitu. Dan itu wewenangnya memang Dan begitu. itu wewenangnya. Jadi ini istilah tadi sudah disebutkan oleh Prof. Juanda, lalu yang dipegang yang mana? Ya putusan terakhir. Apa putusan terakhir itu? Kembali ke PKPU seperti awalnya. Bahwa penghitungan syarat minimal usia itu adalah ketika yang bersangkutan melakukan pendaftaran. Nah di situ tuh kan. Nah oleh dengan sendirinya tidak ada yang bertentangan. Tidak ada, oh kita mau milih opsi MA enggak? Atau opsi MK? Enggak. Anda harus memilih opsi MK karena MK adalah lembaga yang mengkoreksi undang-undang, bukan mengkoreksi putusan PKPU. MA itu hanya mengkoreksi putusan PKPU. Nggak di atas PKPU itu ada undang-undang. Nah undang-undang itu dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau logikanya jalan aja. Benar yang disebutkan oleh Fab tadi. Nggak butuh ahli hukum untuk memahami itu. Ini soal logika saja kan. Soal logika saja. Iya kan ibaratnya begini. Kita lah berorganisasi kan. Peraturan ranting dikalahkan oleh siapa? Dia dikalahkan oleh putusan cabang. Cabang diputuskan daerah atau wilayah. Wilayah diputuskan oleh pusat. Begitulah berjenjang. Jadi putusan Mahkamah Agung yang mengkoreksi PKPU di bawah undang-undang itu, ya tentu saja dengan sendirinya batal karena undang-undangnya sudah dirubah oleh MK. Itu loh kira-kira, itu dengan sendirinya putusan itu batal gitu loh kira. Karena undang-undangnya sendiri udah diputuskan lain oleh MK. Kembali lagi soal logika berpikir begitu ya. Nah, apa yang saya kembali ke politiknya. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Masyarakat kita kemudian diajarkan kalau ada putusan lembaga negara, tinggal kita milih kok. Ya kan? Mau yang enaknya bagi kita aja. Yang nggak enak ya biarkan orang lain. Apa akibatnya kemudian? Ya negara tanpa aturan. Itu satu tuh. Nah yang kedua, yang kalau saya sendiri sih, mengapa Pak Jokowi membiarkan suasana ini terjadi di ujung kekuasaannya? Mestinya kan kita menyambut ujung kekuasaan presiden itu kan mestinya dengan riang gembira kan, bukan dengan persoalan-persoalan seperti yang sekarang carut-marutnya luar biasa. Lagi-lagi ini loh kali pertama ya dalam sejarah reformasi kekuasaan berujung dengan keributan yang seperti sekarang. Ya, ini bukan salah soal kepuasan, tapi ini udah persoalan konstitusi. Dan punya potensi berimplikasi kepada pemerintahan setelahnya. Itu ya. Nanti saya akan putarkan kembali. Saya akan minta teman-teman untuk bisa memutarkan kembali cuplikan tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Tapi sebelum itu saya ke Prof. Juanda. Artinya Prof. Juanda kalau berbicara terkait apa yang sudah dilakukan, publik juga merespon. Ekspresi publik mengeluarkan gambar peringatan darurat terkait dengan apa yang berlangsung pada hari ini di Balek begitu. Dan juga tadi PDI juga akan mengumumkan 164 calon kepala daerah yang besok akan diumumkan begitu. Apa berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi? Saya berharap nggak diumumkan saja oleh PDI Perjuangan, tapi langsung didaftarkan mereka sesuai dengan putusan MK itu kan. Baik. Itu baru keren. Ini juga usulan juga dari Bung Rey begitu. Anda melihat kalau mereka percaya bahwa putusan MK itu bukan percaya, kalau mereka meyakini bahwa putusan MK itu yang harus dilaksanakan, ya memang harus mereka contohkan. Ini aja. Berarti sebelum ke Prof. Juanda, saya akan ke Gus Ramli. Gus Ramli, melihat usulan dari Bung Rey seperti apa nih? Iya, nanti tanggal 27 kan mulai buka. Iya. Tanggal 27 kita daftar bareng-bareng berdasarkan putusan MK. Baik. Tanggal 27. Tanggal 27. Berarti memang menunggu begitu ya, kan dinamikanya masih terus berlangsung. Prof. Juanda, tanggapan Anda? Yang mana ini? Terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bung Rey. Ya saya kira kan benar dalam konteks politik, dalam konteks hukum tata negaranya sudah clear ya bahwa ketika putusan MK itu dibacakan ya maka pada saat itulah dia berlaku ya dan erga omnes berlaku untuk semua, untuk publik. Nah oleh karena itu ketika misalnya PDI Perjuangan ingin mengumumkan besok, ya saya kira itu sudah di jalan yang benar. Sudah jalan sesuai dengan keputusan dari MK. Ya, karena merujuk pada misalnya begini, ketika misalnya di satu tempat katakanlah DKI ya, DKI itu kalau merujuk kepada undang-undang yang sebelum ada putusan MK. Maka PDI Perjuangan tidak berwenang atau memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon. Ya. Nah dengan demikian besok misalnya diumumkan berarti merujuk kepada putusan MK maka PDI Perjuangan mengajukan pasangan calon misalnya berarti merujuk pada putusan MK. Nah ketika itu dilaksanakan
maka terus melanjutkan dengan pendaftaran misalnya. Nah, saya kira itu benar, memang logika konstitusi, logika orang hukumnya ya sudah tepat sekali. Nah, tinggal problemnya kan ini kan dirusaki oleh adanya manuver-manuver ya kawan-kawan yang di balik atau di DPR sekarang ini. Oleh karena itu kalau memang PDI Perjuangan memang ingin untuk menindaklanjuti konsisten dengan putusan MK, dan itulah yang ada, saya kira mungkin bukan hanya PDI Perjuangan, ya seluruh partai-partai politik yang selama ini dianggap tidak memenuhi syarat, dengan ada putusan dia jadinya memenuhi syarat, itu akan melakukan hal yang sama. Saya kira tidak salah, dan itu sebenarnya adalah KPU nanti harus menerima, saya kira. Jadi tidak melanggar kalau meskipun besok sudah disahkan di paripurna begitu revisi undang-undangnya ini. Dan ini loh Bung, jadi partai-partai yang sekarang non parlemen itu kalau mereka kumpul terdapat 7,5% suara, mereka berhak mengajukannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Oke. Kan nggak ada yang dilanggar. Ini kan putusan MK sudah berlaku, final and binding. Oke. Dan ingat ya, walaupun ini katakan draft baru rancangan belum disahkan, ya belum disetujui, belum disahkan, ya kan. Walaupun saya berpikir dengan kejadian ini tadi, ini seharusnya 30 hari wewenangnya paling lambat presiden akan setelah disetujui diketok palu ya. Nah ini bisa saja 2 hari sudah disetujui, udah tanda tangan. Sudah tanda tangan ya. Ya, kalau artinya Prof, kalau itu dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya, memang seperti sebuah desain. Nah ini sebuah kerja. Inilah ini gitu. Karena selama ini proses pembuatan undang-undang tidak pernah secepat itu. Tidak secepat itu. Nah ini kita berharap, kita mengingatkan ya yang terhormat Pak Jokowi sebagai presiden tidak melakukan itu. Ingatlah rakyat menanti untuk taat kepada keputusan MK. Kita hanya mengimbau, gitu loh. Ya, jadi tolong, walaupun DPR-nya memang melakukan sebuah gerakan secepat kilat, ya 24 jam kurang sudah melakukan sebuah tadi bilang apa tadi pertempuran. Ini kan saya kira kita menghimbau sebagai rakyat, sebagai warga negara, Pak Jokowi yang terhormat, tolong ya jangan dieksekusi untuk disahkan, dan tentu melalui kementerian yang terkait jangan dimasukkan dalam lembaran negara. Sudah direspon oleh Pak Jokowi, kita akan putarkan. Ini adalah respon Kepala Negara Presiden Joko Widodo terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilkada serentak 2024 berikut ini. DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Sudah jelas artinya ini Mas Ilham, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Presiden Jokowi, karena ini kan praktek seperti ini kan juga menimbulkan banyak prasangka di publik begitu. Ada yang bilang bahwasanya ini penjagalan partai politik tertentu, ada yang bilang ini pelolosan sosok-sosok tertentu, karena ada juga putra bungsu Presiden Jokowi juga akan ikut kontestasi di Pilkada serentak 2024. Saya kira dengan praktek-praktek seperti ini gitu ya, saya kira sudah terang benderang bahwa ada agenda yang harus diselamatkan dalam konteks kemudian setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Karena cepat sekali gitu ya, dan kemudian koalisi ini bekerja dengan dengan sangat sistematis gitu ya, mengumpulkan kalau gini pengalaman saya di DPR ya, dalam proses pembuatan PKPU misalnya ketika saya konsultasi itu pernah kemudian dibubarkan karena ketidakhadiran dari anggota DPR. Tetapi kemudian sekarang untuk membuat pembuatan undang-undang itu tiba-tiba semua hadir, semua merasa penting untuk kemudian dibuat undang-undang ini untuk quote and quote melawan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah tentu ini ada agenda penting. Padahal sebetulnya pertanyaannya apa sih yang darurat dari putusan itu dia, apa itu tidak ada yang darurat sebetulnya dari pembuatan undang-undang ini tidak ada darurat. Jadi saya kira ini masyarakat tidak bodoh lagi ya, artinya kami dari masyarakat sipil ingin menyatakan bahwa ini adalah ada upaya pembangkangan konstitusi. Saya kira bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya kita untuk menghormati
jika kita menjalankannya, upaya kita untuk menghormati konstitusi itu sendiri. Bagian dari bagaimana kita bernegara, bagaimana kemudian kita patuh dan taat kepada hukum tata negara kita. Nah ini adalah harusnya dimulai dari partai politik, dimulai dari anggota parlemen, tapi malah yang terjadi sebaliknya. Yang memunculkan ini adalah membuat perilaku yang jelek ini adalah parlemen itu sendiri. Nah saya kira ini presiden buruk dan pertama kali dalam sejarah kita setelah reformasi. Sebelumnya kita disclaimer dulu karena memang sudah mengundang beberapa perwakilan dari Balek maupun dari Kimples ataupun dari pemerintah, namun sampai dengan malam hari ini tidak ada satupun yang mencoba untuk bersedia untuk diskusi di malam hari ini begitu. Kembali saya akan Bung Rey, artinya Anda mengartikan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Jokowi, apakah ini cukup begitu? Tadi sudah menjawab diskusi kita di malam hari ini. Saya kira kalau Pak Jokowi ditanya, kita sudah ngerti juga lah bakal apa jawabannya. Hal yang biasa begitu yang terjadi. Nggak berkembang-kembang dari dahulu ya kan. Kita menghormati ya. Kalau mau menghormati ya jangan diubah dengan kayak begitu dong. Putusan MK itu ya kan. Nah, kalau mau revisinya, ya revisinya itu tinggal memasukkan poin-poin MK, nggak perlu ditafsirkan lagi oleh DPR. Karena memang di dalam putusan MK itu menurut saya nggak perlu ada yang ditafsirkan. Ini kan mereka tafsirkan, bukan hanya tafsirkan tapi dibanding-bandingkan. Bukan dibanding dan bukan tafsir, Bang Rey. Tetapi berbeda. Nah itu dia makanya. Bukan tafsir lagi. Yang tafsir itu berbeda dengan putusan MK-nya. Nah itu yang kita sebutkan tadi. Jadi Presiden sebagai kepala negara justru yang sebetulnya menjadi salah satu fondasi untuk dengan teguh menegakkan konstitusi. Itu putusan MK harus dihormati, nggak boleh ditaati. Kalau mau dimasukkan silakan masukkan poinnya ke ke pasal-pasal tanpa harus tadi misalnya apa istilahnya Prof, ditaati lagi ya kan dan sebagainya nggak bisa gitu. Itu pertama tuh. Nah yang kedua kan ada usulan Prof tadi. Untuk menunjukkan apakah presiden berkenan untuk menjaga konstitusi, ya salah satunya adalah tidak buru-buru menandatangani putusan itu. Nah, artinya itu yang kedua tuh. Nah, yang ketiga yang tentu saja menurut saya perlu, saya lihat putusan ini dibuat sebetulnya untuk tidak jangka panjang. Jadi ini hanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek. Pertama, saya mengatakan begini, putusan itu banyak sekali lubangnya untuk digugat orang ke Mahkamah Konstitusi, baik prosedurnya maupun substansinya. Nah, dan memang disengaja karena targetnya sebetulnya bukan jangka panjang, tapi jangka pendek. Itu yang kedua. Nah, yang pertama, jadi targetnya banyak lubangnya. Yang kedua, Anda bisa bayangkan, putusan ini kan sebetulnya menguntungkan partai-partai menengah ke bawah nih. Ya, di situ ada PAN, ada Demokrat, ada Nasdem, ada mungkin PKS ya. Kenapa saya katakan menguntungkan? Karena putusan MK itu membuat mereka mandiri untuk menentukan calon mereka di masa mendatang. Dan mengurangi lawan kota kosong begitu Bung Rey? Itu kita bicara kepentingan mereka aja dulu gitu maksud saya ya. Kenapa gitu? Karena kalau kita masih pakai 20%, selamanya partai-partai ini ngekor aja ke partai besar. Selamanya. Dan tidak bisa mengusung. Enggak akan bisa. Mereka sendiri yang paling penting. Hanya yang mungkin bisa melakukan itu ikut partai Gerindra, ikut partai Golkar, ikut partai PDI. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Tapi dengan putusan ini, mereka daya tawar mereka sebetulnya menjadi lebih tinggi. Kalau Anda macam-macam kita calonkan sendiri loh. Nah yang kedua kan menguntungkan kader karena proses regenerasi terjadi. Nah oleh karena itulah saya melihat putusan yang mereka buat ini dirancang memang jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Untuk pilkada ini demi kepentingan siapa? Ya kalau saya menyebutnya kepentingan oligarki yang di backup oleh dinasti politik. Tapi menurut saya sebelum ini ditutup ya. Sebelum ini ditutup, tapi tahan dulu Prof. Nanti kita akan ada di sesi selanjutnya, segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu saya akan sapa Buya Gus Pardigaus sudah bergabung bersama kami perwakilan dari Balek. Buya, selamat malam Buya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Saya akan minta tanggapan nanti dari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bung Rey, lalu juga Prof. Juanda dan juga Mas Ilham, serta yang sudah tersambung via daring juga Gus Romli. Usai jeda kita akan kembali tetap bersama kami di Fokus Sergei Taferi. Kami kembali saat lagi. Akademisi banyak. Sebentar ya.
Ya, kita masih di Fokus Hari ini TVRI malam hari ini masih bersama dengan Prof. Juanda, Mas Ilham, Bung Ray Rangkuti, dan yang sudah tersambung via daring ada Gus Romli dan juga ada Buya Gus Pardi Gaus. Saya langsung ke Buya. Buya, ini tentunya menjadi sorotan begitu dan publik sudah berekspresi, mereaksi apa yang sudah dilakukan oleh Balek hari ini. Tadi beberapa pengamat mengatakan ini merupakan manuver Balek untuk menghadapi putusan dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Menurut Anda, Buya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru masuk ikut urun rembuk, jadi saya tidak mengetahui paparan, gagasan ataupun pandangan yang disampaikan oleh para narasumber. Yang kedua adalah saya memang anggota Balek dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini. Namun berkaitan terhadap pembahasan RUU Pilkada yang dibahas dari pagi sampai sore tadi, kebetulan saya tidak ikut terlibat dalam pembahasan itu. Oleh karena itu, tentu saya mohon maaf kalau tapi saya dapat memahami dinamika yang berkembang, kemudian tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, apakah akademisi, politisi, pengamat, dan lain sebagainya. Jadi yang saya tangkap daripada pertemuan rapat kerja, kemudian panja, Timus dan Timsin sampai kepada pendapat mini fraksi barangkali sudah dipahami dan diamati oleh semua masyarakat yang peduli terhadap apa yang sedang dibahas itu. Itulah hasil dari sebuah keputusan yang diambil oleh Balek yang merupakan amanah yang diberikan oleh Badan Musyawarah untuk menindaklanjuti terhadap pelaksanaan dari hak inisiatif DPR dalam menyikapi revisi terhadap undang-undang pilkada itu. Barangkali demikian respon saya terhadap. Ya. Nggak, mungkin Oke. Pak Gaus kenapa nggak hadir, kan nggak ikut serta di dalam rapat-rapat Balek? Yang hari ini memang saya tidak hadir. Ya kenapa? Jadi Pak Gaus? mohon maaf, tapi saya ikut lewat Paripurna. YouTube. Saya perhatikan dinamika dan lain sebagainya itu. Jadi prosesi karena saya memang ingin tahu bagaimana proses pelaksanaan daripada rapat kerja dengan pihak pemerintah, kemudian lalu dilanjutkan dengan adanya panja. Panja itu adalah yang ditugaskan hanya pada satu alat kelengkapan. Karena ada kesepakatan bahwa pembahasan rancangan undang-undang pilkada ini dibahas oleh badan legislasi, bukan lintas alat kelengkapan, makanya namanya panja. Tapi atau kalau seandainya dilakukan lintas komisi dan fraksi atau alat kelengkapan, namanya pansus. Jadi tadi pansus sudah melaksanakan tugasnya, kemudian ada Timus, ada Timsin, kemudian juga terakhir sore tadi saya juga mengamati bahwa pelaksanaan daripada rapat mini fraksi pun juga barangkali diketahui oleh khalayak ramai, hanya satu fraksi yang menolak terhadap pembahasan yang dilakukan oleh panja itu. Ya, dan itu PDI Perjuangan begitu. Artinya Buya, sikap dari fraksi Anda, Partai Amanat Nasional, PAN, seperti apa, Buya? Ya, kan sudah diketahui bersama, hanya satu fraksi yang menolak terhadap. Halo? Ya, mempertegas saja Buya. Apa? Apakah juga Anda setuju ini ya, kalau sebagai tadi kan, apakah Anda juga setuju begitu Bu ya? Ini disebut sebagai pembegalan dari putusan Mahkamah Konstitusi.
begitu Bu ya? Jadi yang jelas sebagaimana saya katakan tadi, ada 9 fraksi Ya. yang ikut dalam pembahasan RUU Pilkada itu. Dari 9 fraksi itu kan diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan ini fraksinya. Oke. Dari 9 fraksi itu yang menerima adalah 8, hanya 1 fraksi yang menolak, yaitu PDI Perjuangan. Begitu. Artinya PAN juga menerima begitu ya terkait dengan rapat balik hari ini begitu. Kembali saya akan ke Bung Gus Romli. Gus Romli, kalau melihat terkait dengan sepertinya kita masih mencoba untuk tersambung kembali. Gus Romli, masih bisa mendengar suara kami, Gus? Ya. Baik. Gus Romli, apakah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang final dan juga banding ini bisa menjadi landasan argumen untuk kemudian tadi mengusung calon kepala daerah? Kalau tadi kan Anda katakan memang sudah Bu Mega ini akan mengumumkan begitu. Apakah dari PDI sendiri memang benar-benar bersikukuh untuk kemudian patokannya adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk kemudian tadi mengusung para calon kepala daerah 164 tadi? Iya, tadi kalau yang disampaikan oleh Prof. Juanda kan apa yang akan kami lakukan sebagai bagian bentuk nyata dari pengawalan terhadap putusan MK, maka besok ada 164 cakada yang akan diumumkan oleh Ibu Mega berdasarkan kriteria-kriteria berdasarkan putusan MK. Nah, saya ingin komentari sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, ya tadi yang diputar itu, menurut saya itu bagian dari sikap Pak Jokowi yang mencela-mencela. Kalau 2019 ya Pak Jokowi menyatakan, dan itu ada rekam jejaknya, putusan MK itu final dan mengikat. Tapi kok ketika ditanya tadi, kok malah menghormati? Padahal kan harusnya ya harus taat, ya kan? Karena itu putusan ya final dan mengikat. Nah, ini yang kita sebut dengan mencela-mencela. Nah, harusnya Pak Jokowi mengingatkan bahwa kalau dia bicara soal konstitusional tadi, kembali kepada konstitusi kita, bahwa kita harus menghormati dan menjalankan apa yang diputuskan oleh MK. Nah, saya ini agak khawatir ada rencana-rencana lain ya. Memang sengaja dibikin ada kebuntuan, ada krisis politik, krisis pengambilan keputusan ya. Kemudian penguasa itu mau melakukan take over, memanfaatkan atau memancing air keruh. Nah, ini yang kami lihat juga sebagai bagian dari kewarasan politik kita. Kita juga harus tetap waspada. Meskipun kita melihat di situ ada pengkhianatan terhadap konstitusi, pembangkangan, penjegalan, tapi kami juga melihat ada sinyal-sinyal lain, ya, sinyal-sinyal yang ingin memanfaatkan dari segala kekisruhan ini untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Kami melihat ke sana dengan sikap yang mencela-mencela tadi itu. Kalau dia tegas, harusnya dia mengatakan seperti 2019 bahwa putusan MK itu final mengikat dan kita harus taati dan kita harus jalankan. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Baik, Prof. Juanda, tanggapan Anda tadi sempat terpotong juga begitu. Ini memang berbeda ya dengan putusan 90 terkait dengan pencalonan capres-cawapres begitu kalau melihat putusan MK yang ini begitu. Iya, memang berbeda. Ya, aneh. Kemudian mengejutkan kita sebagai orang yang belajar hukum tata negara ya. Ya, saya pikir ya memang ini harus kita kawal. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan, ya mungkin adalah ini sesi terakhir ya, bahwa dalam bernegara ini ya ada nilai, ada etika, ada moral, ya moral bernegara, moral nilai etika bernegara, etika berpemerintahan. Ini yang tidak dipegang, tidak dijadikan pedoman para kawan-kawan di DPR itu sekarang. Nah, oleh karena sementara hukum itu sendiri adalah punya nilai, ya. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Saya hanya sekedar mengingatkan, ya, yang mengajarkan kita ini kan para tokoh-tokoh bangsa, para pakar hukum yang sudah mumpuni, ya mengatakan bahwa ini harus diperjuangkan prinsip negara hukum ini. Nah, di dalam prinsip negara hukum itu tahu tidak? Salah satunya unsurnya adalah peradilan yang merdeka, yang bebas, dan
putusan pengadilan itu harus dihormati. Nah, kalau itu tidak dihormati, MK itu bagian dari bentuk adalah lembaga pengadilan, ya, yang memutuskan dan menegakkan hukum dan keadilan. Kalau ini tidak dipegang lagi oleh para anggota DPR, kita mau membuatnya negara ini bagaimana? Kalau memang ini tidak dilandasi oleh moral, tidak dilandasi oleh nilai, tidak dilandasi oleh etika. Ini yang mungkin yang harus kita ingatkan juga, bahwa dalam bernegara ini ada hal-hal yang seperti itu. Saya kira kalau tanpa itu, nah inilah tabrak sini, tabrak situ, konstitusi dikacaukan, konstitusi dilakukan pengkhianatan, dikangkangi. Jadi sekarang ini tidak layak kita mengatakan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara kita negara hukum. Prinsip negara hukum itu patuh kepada salah satunya putusan pengadilan. Itu saya kira itu sebagai pernyataan untuk sementara di season ini. Oke. Bola panas artinya ini ada di KPU, Mas Ilham. Begitu nanti seperti apa KPU akan menjalankan begitu dan menafsirkan dari putusan Mahkamah Konstitusi, dengan besok kemungkinan akan disahkan di paripurna begitu. Tapi begini, kita berbicara terkait dengan kemungkinan-kemungkinan. Ketika ini sudah disahkan di paripurna, apakah memungkinkan ada gerakan lagi untuk judicial review kembali di Mahkamah Konstitusi, hingga pada akhirnya ini juga akan memolorkan waktu terkait dengan proses pendaftaran pilkada serentak loh, yang akan berlangsung di tanggal 27 begitu waktunya. Justru saya melihat bahwa apa yang dilakukan balik ini adalah menghambat proses penyelenggaraan pilkada. Kenapa? Karena putusan MK ini sudah ada, putusan MK ini adalah konstitusional, KPU harus mengacu kepada putusan MK ini untuk kemudian merubah PKPU yang sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Nah, jadi persoalan kemudian adalah nanti ketika undang-undang baru nanti ditandatangani lembaran negaranya menjadi undang-undang pilkada yang sah gitu ya. Ini mau tidak mau KPU kemudian mengacu lagi kepada undang-undang tersebut. Nah, kemudian nanti ada beberapa kelompok masyarakat sipil atau siapapun dia sebagai hak warga negara untuk melakukan judicial review. Nah, judicial review ditolak lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian nanti legislatif melakukan tindakan yang sama, ini kan akan terus berputar-putar sehingga pilkadanya, hak masyarakat untuk memilih pemimpin, hak politik orang-orang tertentu, orang-orang partai politik menjadi tertunda. Nah, ini kan persoalan dalam proses hidup kita bernegara di negeri kita ini. Jadi saya kira yang perlu penting digarisbawahi adalah penghormatan terhadap putusan hukum. Tadi Prof. Juanda sudah bilang bahwa putusan pengadilan itu harus dihormati. Jangan kemudian dilawan dalam konteks hal yang melawan dalam konteks hukum mungkin bisa ya, Prof. Juanda ada proses banding dan sebagainya. Tetapi ini kan menggunakan norma lain, menggunakan kekuatan lain selain hukum. Nah, saya ingin garisbawahi sekali lagi, mungkin ini terakhir bahwa jangan jadikan politik sebagai panglima, tapi jadikan hukum sebagai panglima. Jadikan hukum sebagai panglima itu artinya ya. Itu yang saya tulis tadi begitu. Hukum sebagai panglima terus. Oke, saya langsung ke dan saya lupa. Ya, silakan. Saya pikir ya sebelum Bang Rai, tolonglah kewenangan yang ada jangan menabrak kewenangannya ada, jangan menabrak putusan Mahkamah Konstitusi. Ya kan memang kewenangan DPR, kewenangan pemerintah, kewenangan DPD. Kan ini tripartit istilah dalam rangka membentuk undang-undang. Tapi kewenangan ini benar, ya. Tetapi kewenangan jangan disalahgunakan dalam rangka menabrak putusan MK itu ya. Karena publik juga membingungkan sekali lagi begitu. Ini percaya putusan dari Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi kembali lagi begitu? Sebenarnya tidak semua membingungkan. Masyarakat kita banyak yang pinter. Di samping bingung dia jangan sampai dia tidak percaya kepada lembaga negara kita. Saya kira itu yang perlu diwaspadai, yang perlu diingat oleh para anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi yang diwakili oleh Dewan itu adalah rakyat. Kan gitu, anggota itu rakyat. Jadi ingatlah, rakyat menginginkan tidak seperti itu. Baik, ya. Saya ke Bung Rey. Bung Rey, sebelum putusan dari Mahkamah Konstitusi yang dibahas di balik ini, sebelumnya ada fenomena semacam memborong tiket pencalonan begitu untuk pada akhirnya mungkin nanti akan melawan calon boneka mungkin, karena akan ketakutan juga melawan kota kosong begitu. Anda yang melihatnya seperti apa sebelum putusan MK ini ada begitu? Itulah mengapa kita menyambut gembira putusan MK ini. Karena sekaligus menjauhkan kita terperosok
di dalam hal melaksanakan pilkada langsung. Karena kita udah melihat dua gejala yang sangat negatif dalam pilkada ini. Pertama adalah makin maraknya nepotisme politik ya di pilkada ini. Yang kedua adalah makin menggejalanya praktek borong partai di satu tempat gitu. Nah, apa akibat borong partai itu? Ya bisa memunculkan kepala daerah giveaway gitu. Nah, kenapa saya sebut giveaway? Dia nggak bertanding, dia bertanding lawan siapa kan? Nah, jadi kan kalau di barat pertandingan, kalau cuma ada satu pasangan, tidak ada lawan tanding kan giveaway namanya kan, kemenangannya giveaway. Nah, kita harus menuntut menghindari kepala-kepala daerah yang lahir dari proses giveaway. Nah, oleh karena itu harus disandingkan. Nah, salah putusan MK itu memberi angin segar bagi kemungkinan adanya persaingan itu. Namanya pilkada itu juga kan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah. Kalau pemilihan kepala daerah berarti ada dua pasangan. Minimal. Bukan kota kosong dipilih. Itu loh. Nah, yang kedua adalah kan pilkada itu kan pernyataan hak kedaulatan rakyat. Nah, ini sekarang hak kedaulatan rakyat itu dikooptasi oleh partai-partai dengan menghadirkan satu pasangan calon kan? Saja ya. Nah, makanya putusan MK ini disambut dengan sangat gembira oleh banyak orang. Dan saya merasa itu semacam hadiah untuk ulang tahun saya. Karena kemarin kan saya tanggal 20. Saya tulis itu. Inilah hadiah ulang tahun paling indah ya. Tapi ternyata untuk tahun ini gitu. Untuk tahun ini. Begitu saya tulis, sorenya muncul undangan-undangan itu. Ibarat kado itu dirampas ya. Iya. Awalnya saya masih optimis bahwa nggak akan sampai ke poin ini. Gitu. Tapi begitu tadi pagi, lebih dahsyat dari yang kita bayangkan. Yang lemas. Jadi hadiah ulang tahunnya kemana? Ya, dirampas DPR. Nah, itu satu. Nah, yang kedua adalah saya kurang setuju juga dengan pernyataan Pak Jokowi itu. Kenapa? Karena pembahasan undang-undang ini kan juga melibatkan pihak pemerintah. Kalau sebetulnya kan pihak pemerintah mengatakan saya nggak ikut, gimana bahasnya DPR? Iya, kan? betul. Gitu. Nah, oleh karena itu ya Presiden janganlah selalu berlindung di belakang yang begitu-begituan gitu loh saya. Nah, boleh saya bertanya, kira-kira kan tadi saya usulkan supaya Pak Presiden tidak tanda tangan. Kira-kira prediksi, mohon maaf, prediksi politisi dari Bung Rey sendiri kira-kira. Ya, mungkin hitungan jam setelah pleno akan ditandatangan. Karena kita udah melihat ini, itu yang saya sebut tadi, tapi kan kita uji. Asumsi kita ini. Kalau dalam hitungan jam ditanda tangan oleh Presiden, ya ini kan kita udah lihat memang by skenario. Dan saya sedikit mengatakan Bung Ilham, ini akan berputar-putar. Kenapa gitu? Karena seperti yang saya sebut ini jangka pendek kok targetnya. Justru kalau nanti diuji lagi oleh masyarakat ke MK diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, mereka senang lagi. Oh, memang begitu yang kita inginkan gitu. Cuma ini nyelamatin pilkada ini aja nih. Nah, oleh karena itu mereka akan masukkan lagi poin-poin yang diputuskan MK itu ke revisi undang-undang yang baru. Happy lagi gitu loh kira-kira tuh. Karena memang targetnya target pendek. Target pendek. Nah, makanya ada dua mekanisme membatalkan aturan yang sekarang ini. Yang menurut saya udah juga diperhitungkan oleh DPR. Pertama akan diuji oleh masyarakat. Nanti putusan MK itu nggak berimplikasi. Karena 27-29. Iya kan? 29 ke sono, apapun putusan MK nggak terlalu penting lagi gitu loh. Yang penting 27-29 ini. Itu yang pertama kan. Nah, itu satu. Atau yang kedua, karena putusan MK itu sebetulnya bagus, khususnya untuk partai menengah ke bawah ya. Mereka akan melakukan revisi lagi setelah pilkada selesai dengan anggota DPR baru dan sekaligus revisi secara menyeluruh undang-undang pilkada kita. Ya. Nah, poin-poin yang putusan MK mungkin akan dimasukkan lagi dalam hal yang seperti itu. Jadi itu yang saya sebut, saya malah melihat ini targetnya pendek sekali. Jangka pendek dalam menyelamatkan 27-29 itu, Agustus gitu ya. Dan kepentingan siapa? Ya kepentingan oligarki berbasis dinasti politik. Oke, berarti saya langsung ke Gus Romli. Bagaimana sebetulnya PDI mengantisipasi ini? Tentunya harus gerak cepat ya, Gus Romli. Ya, kami saat ini sedang membahas ya. Tapi kalau saya pribadi melihat, dan juga itu ada putusan MK juga, bahwa MK menyatakan bahwa kalau seandainya KPU melaksanakan pilkada berdasarkan aturan yang ilegal, maka MK bisa menganulir hasil dari pilkada. Jadi kami melihat ini ada celah ya.
yang luar biasa. Kalau masih macam-macam istilahnya itu memaksakan aturan-aturan yang ilegal ini, maka kami akan menggugat kepada MK bahwa dasar dari pilkada saat ini menggunakan aturan yang ilegal itu melanggar konstitusi dan bisa dianulir semuanya oleh MK. Nah, kami mau secara radikal juga bisa menggugat seperti itu. Oke. Itu celah yang bisa disampaikan oleh MK. Oke. Gitu. Baik, saya minta langsung tanggapan dari Buya Guspardi, masih tersambung bersama kami, Buya. Ya, Buya merespon apa yang tadi sudah diungkapkan oleh PDI begitu terkait dengan nantinya jika dijalankan oleh paripurna besok akan disahkan begitu dan akan dijalankan oleh KPU. Ini nantinya juga akhirnya akan digugat juga di Mahkamah Konstitusi hasil dari pilkada ini begitu. Silakan Buya. Ya, pertama sebagaimana saya informasikan, mekanisme terhadap pembuatan sebuah undang-undang sudah dilakukan oleh Balik tadi, di mana Balik itu membuat panja, Timmus dan Timsin, kemudian diplenokan. Lalu nanti insya Allah besok akan diparipurnakan. Ya. Nah, persoalan apa yang disampaikan oleh teman kami dari PDI, yang di judicial review itu adalah tentu undang-undang yang bukan ini. Inilah barangkali yang menjadi persoalan dinamika nantinya. Kalau ini kan baru undang-undangnya. Kalau undang-undang ini terlepas terjadi pro dan kontra terhadap apa yang diputuskan oleh teman-teman kami di Panja tadi, apakah namanya tadi ada yang diakomodir terhadap partai-partai yang tidak ada di parlemen atau yang di DPRD Kabupaten Kota, dan yang untuk partai-partai politik yang ada di DPRD tetap memakai sistem Undang-Undang Nomor 10 2016. Nah, sekarang ini dia menjadi sebuah undang-undang yang baru. Kalau undang-undang yang baru kan belum dilakukan judicial review oleh masyarakat. Artinya apa? Bahwa undang-undang tetap masih bisa diberlakukan. Yang kemudian yang dikatakan tadi Bung Rai tadi ya bisa saja kita sependapat atau tidak terhadap apa yang beliau sampaikan, apakah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dan lain sebagainya. Oleh karena itu upaya yang terakhir yang bisa dilakukan adalah tentu melakukan judicial review terhadap revisi undang-undang yang akan disahkan ini. Nah, artinya apa? Kalau ini tidak dilakukan judicial review, tentu undang-undang yang baru saja diketok palu dalam rapat mini fraksi dan insya Allah akan dilakukan paripurna besoknya. Setelah itu dia menjadi undang-undang. Nah, tentu akan berlakulah undang-undang ini dalam proses pelaksanaan pilkada di 2024. Lalu kalau seandainya elemen masyarakat tidak setuju dan lain sebagainya terhadap itu, kan ada ranah tadi dikatakan untuk melakukan judicial review. Artinya selagi ini belum ditanggapi atau dilakukan judicial review, tentu undang-undang yang baru disahkan di tahap pertama ini dan mudah-mudahan besok disahkan, tentu itu tetap berlaku dan itu menjadi rujukan bagi KPU untuk mengakomodir di dalam PKPU. Insya Allah kami hari Senin akan rapat dengan KPU antara Komisi 2 dengan KPU dalam rangka melakukan pembahasan hal-hal teknis yang lain. Tentu ini juga bagian yang akan dipertanyakan oleh kawan-kawan. Oke, baik. Saya minta respon dari Prof. Juanda. Artinya undang-undang baru ini tidak bisa di judicial review atau dalam Senin begitu? Bisa. Undang-undang Bisa. Saya kira begini ya. Tapi waktunya kan mepet. Gini. Hari Selasanya sudah jadi kalau DPR tidak Presiden nggak memberi nomor terhadap undang-undang ini, ya KPU juga nggak bisa merujuknya. Ya. Gimana dia merujuknya? Belum bisa. Belum bisa.
Nah, artinya kalau ya? presiden membuat nomor terhadap undang-undang ini, seketika bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Baik. Prof. Juanda menambahkan? Singkat saja. Memang itu kan saya udah sampaikan tadi bahwa untuk berlaku sahnya sebuah undang-undang itu gongnya nanti di lembaran negara. Ya. Nah, artinya kalau melihat begitu deras dan kencangnya kawan-kawan DPR ini, maka diprediksi sebelum tanggal 27 ini sudah di lembaran negara ini. Ya, tidak ada nomor. Berarti sudah ada nomor. Sudah ada nomor. Nah, sudah ada. Nah, kalau itu sudah dilakukan maka bisa di judicial review. Ya. Nah, yang kedua, saya melihat dari Pak Buya ini tadi Singkatnya, Prof. bahwa kelihatannya agak rancu ini. Seharusnya ya jangan membedakan ini undang-undang ini baru atau tidak. Seharusnya DPR ini mengacu pada putusan MK. Itu kalau itu yang diakomodir di dalam undang-undang ini tidak apa-apa baru. Tetapi seharusnya DPR kita kalau memang ini adalah memang membahas soal draft pilkada, masukkanlah putusan MK itu. Saya kira itu yang bukan berarti membedakan ini saya kira tidak tepat juga. Saya kira itu terlalu politis dan tidak bisa diterima itu. Ya. Mas Ilham singkat saja. Ya, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa KPU harus segera membuat revisi PKPU tentang pencalonan sesuai dengan putusan MK. Ya. Jadi jangan kemudian menunggu undang-undang tersebut. Karena mepet waktunya ya. Pertama mepet waktunya dan kemudian ini menjadi kewajiban KPU karena sandaran hukumnya sudah ada dari putusan MK tersebut. Nah, jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa agar kemudian putusan MK ini tetap dihormati ya, dan KPU harus segera bergerak karena penyelenggaraan pilkada tidak lama lagi akan segera masuk ke dalam tahapan pendaftaran. Ya, kita tunggu paripurna esok hari dan apa dinamika yang akan berlangsung begitu. Tapi closing statement dari Gus Romli, silakan Gus Romli terakhir, singkat saja. Iya, saya ingin menegaskan bahwa mari kita kembali kepada aturan, kepada konstitusi. Jangan seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum di balik DPR ini yang melakukan pengkhianatan, kalau bahasa Prof. Juanda tadi, melakukan pembegalan terhadap putusan MK, karena MK lah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan mana yang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Dan DPR memang punya kewenangan untuk membuat undang-undang, tapi ingat bahwa undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Demikian. Oke, Buya Gus Pardi, ada tambahan? Silakan Buya, singkat saja. Karena ini sudah diputuskan, tentu ada ranah bagi elemen masyarakat untuk melakukan judicial review. Untuk melakukan judicial review itu, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Juanda, tentu setelah dia menjadi undang-undang, baru itu bisa dilakukan. Ya, mudah-mudahan kita harapkan kepada seluruh elemen masyarakat, kalau memang kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku dan merupakan aspirasi masyarakat, undang-undang memberikan ruang kepada kita untuk melakukan judicial review tersebut. Oke, waktu kita masih ada sedikit, saya minta respon dari kembali Prof. Juanda, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Buya Gus Pardi. Ya memang begitu ya, memang begitu adanya. Cuman saya pikir Buya ini secara pribadi ya, saya sampaikan rakyat itu sebenarnya termasuk saya sebenarnya adalah tidak dalam cara berpikir begitu. Cara berpikir yang tepat adalah putusan MK itu berulang kali saya katakan diakomodir kalau memang ini adalah bersamaan dengan pembahasan tentang draft undang-undang pilkada, maka sebagusnya dan seharusnya ya kalau kita menghormati putusan MK, maka putusan MK ini dimasukkan dalam norma dalam draft undang-undang. Itu yang lebih tepat daripada memberi peluang memang secara normatif kalau tidak setuju ke judicial review lagi. Nah, tapi lebih mendasar lagi adalah seharusnya ya bahwa putusan MK diakomodir di norma undang-undang. Bung Rey menambahkan sedikit? Pertama, saya sih sebetulnya melihat Pak Gus Pardi ini kasihan. Ini dalam posisi yang kelihatan hatinya juga nggak setuju cara ini gitu menurut saya. Kalau saya lihat itu, beliau juga dalam kondisi secara pribadi ya. Secara pribadi nggak terlalu happy dengan cara. Saya kan nggak hadir dalam pembahasan ini. Nah, itu. Oke, tidak hadir dalam pembahasan. Nah, itu dia lagi makanya. begitu oleh Buya Gus Pardi ya.
Pak Gus Piardi kenapa nggak hadir? Itu saya tanya tadi itu kan dari awal tuh gitu. Nah, artinya itu sebuah sikap masih ada nurani lah. Sepertinya beliau mengikuti hadis Nabi, Bang. Dilawan terakhir aja dengan diam. Iya, itu betul. Dan itu sikap seorang negarawan itu. Betul. Oh ya, yang kalau sulit daripada itu lebih baik tidak datang. Silakan Bu. Nah, yang kedua adalah kondisi kita ini kan begini ya. Oleh karena itu mungkin besok kita bersama dengan elemen civil society, para cendekiawan, ya, kemudian akademisi, aktivis 98 itu akan kumpul bersama-sama di gedung MK. Oke, besok? Untuk menyatakan pertama tentu kita akan mengadakan perlawanan terhadap putusan DPR ini atau hasil rapat paripurna DPR gitu ya. Dengan salah satu caranya adalah tentu ya kalau kemudian dalam putusan itu kemudian misalnya sudah seketika tercantum nomor macam-macam ya kita akan melaporkan ke atau mengujinya ke Mahkamah Konstitusi kembali gitu ya. Nah, yang ketiga, singkatnya Bung. Saya khawatir dengan suasana yang kayak begini nih, kemeriahan pelaksanaan pilkada kita merosot lagi. Ini kan ibarat ya kan pesta rakyat yang dirusak gitu loh. Kan pilkada ini kan sebetulnya salah satu perwujudan di mana kedaulatan rakyat itu ada gitu. Tapi itulah sekarang yang mau dirampas oleh partai politik. Nah, apa akibatnya? Ya akibatnya kemungkinan akan marak apa yang disebut dengan golput, bukan sekedar golput, tapi golput yang melawan, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Bung Rey, kita tunggu esok hari. Terima kasih Mas Ilham, terima kasih Prof. Juanda, terima kasih Buya Agus Pardi, terima kasih Gus Romli sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Salam sehat selalu tentunya. Kita tunggu besok perkembangannya seperti apa dan juga bola panas masih terus berlangsung usai nasib dari putusan Mahkamah Konstitusi yang besok rencananya akan disahkan oleh paripurna. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Besok